Bab 412, Kemarahan Xiao Chun. Kedua pembudidaya inti formasi ini memiliki basis budidaya yang mendalam, dan terbiasa bergabung dengan pasukan untuk menebas musuh mereka. Alih-alih menyerang sendiri, mereka berpisah dan mendekati Bai Xiao Chun dari kiri dan kanan. Ketika mereka mendekat, pria tua di sebelah kiri melakukan gerakan mantra, menyebabkan kabut hitam meledak dari tangannya dan mengambil bentuk naga hitam ganas. Meskipun terbuat dari kabut, itu berdenyut dengan aura busuk, dan bahkan udara di sekitarnya tampak membusuk. Pada saat yang sama, udara tajam menyebar dari itu yang menyebabkan daun dan tumbuh-tumbuhan di hutan di bawah menjadi layu menjadi abu. Melihatnya saja menyebabkan murid-murid Bai Xiao Chun mengerut. Orang tua di sebelah kanan sama jahatnya. Dengan setiap langkah yang dia ambil di udara, lotus merah mekar di bawah kakinya yang, meskipun ilusi, jelas bagian dari formasi mantra yang menyegel daerah itu dengan ketat. Saat formasi mantra terbentuk, mata lelaki tua itu tiba-tiba berkedip dengan simbol-simbol magis aneh yang menyebabkan atmosfer di daerah itu tertekan dengan tekanan yang luar biasa. Salah satu dari mereka menggunakan aura kematian untuk membusuk segala sesuatu di sekitar mereka, pikir Bai Xiao Chun. Dan yang lainnya menciptakan formasi mantra dengan setiap langkah yang dia ambil. Dalam hati, dia merasa sangat murung. Dia bahkan tidak ingin memulai misi ini, dan bahkan berusaha melarikan diri. Dia hanya bertemu dengan target yang diinginkan secara kebetulan. Bahkan saat itu, dia berpura-pura tidak mengenali Zuo Hengfeng. Namun, terlepas dari semua itu, Zuo Hengfeng dengan sombong menunjukkan niat jahatnya di layar penuh. Itu sendiri menjengkelkan bagi Bai Xiao Chun, tapi yang lebih buruk adalah hal-hal yang baru saja dikatakan Zuo Hengfeng dengan keras. Tidak hanya Bai Xiao Chun menemukan mereka memberontak, mereka menyebabkan kemarahan mulai membakar dalam hatinya. Hanya memikirkan apa yang mungkin terjadi padanya jika dia ditangkap menyebabkan menggigil tulang belakangnya. Berteriak marah, mata berkedip dengan cahaya dingin, dia melepaskan aura pembunuhannya, dan bahkan ketika dua lawan formasi inti menutup, dia memilih untuk tidak mundur, melainkan untuk melangkah maju. Saat dia maju, dia memanggil sekolah Frigid Will Evolving Incantation, yang menyebar dengan cepat, menyebabkan suara retak memenuhi udara. Aura level Frigid Adep menyebar ratusan meter ke segala arah, mengubah segalanya sedingin musim dingin. Kepingan salju bahkan muncul di udara, menyebabkan pembudidaya inti formasi dan Zuo Hengfeng ditelan oleh es yang pahit. Wajah Zuo Hengfeng segera jatuh. Sebuah teknik dari Dao dari dinginnya dingin. Dua murid Core Formation mengerut ketika ki dingin melilit mereka. Bagi seseorang untuk menumbuhkan kekuatan ki dingin ke tingkat ini, ke titik di mana transformasi diwujudkan di langit dan bumi, adalah sesuatu yang jarang terlihat di antara para pembudidaya formasi inti. Dengan pengecualian Bai Xiao Chun, segala sesuatu di daerah itu tampaknya sedang dalam proses pembekuan dengan cepat. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Saat ki yang dingin itu keluar, Bai Xiao Chun mengambil langkah ke depan, dan naga hitam yang membusuk mencapai titik di mana ia hanya sekitar 3 meter di depannya. Namun, naga hitam tidak bisa bergerak melampaui titik itu. Udara dingin di daerah itu menyebabkan naga ganas membeku, dan dalam sekejap mata, itu tidak lebih dari es. Mengabaikannya, Bai Xiao Chun mengambil langkah maju, menghilang dan kemudian muncul kembali di depan pria tua di sebelah kanan. Tanpa jeda, dia mengepalkan tangannya dan meninju. Ekspresi terkejut yang tak terduga muncul di wajah lelaki tua itu ketika dia terhuyung mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Kemudian dia berteriak, teleportasi kecil. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi dengan kejutan seperti itu. Orang tua di sebelah kiri terengah-engah. Bahkan ketika kata-kata meninggalkan mulut pria tua di sebelah kanan, Bai Xiao Chun menembak seperti kilat ke arah pria lain. Mengulurkan tangan kanannya untuk melepaskan genggaman penghancur tenggorokan. Bersamaan dengan itu, gaya gravitasi yang kuat mengunci pria itu, memastikan bahwa Bai Xiao Chun mencapainya hanya dalam sekejap mata. Sebuah sensasi krisis mematikan muncul dalam benak lelaki tua itu, dan dia mulai terengah-engah. Karena tidak punya waktu untuk mempertimbangkan, ia melakukan gerakan mantra dua tangan, yang menyebabkan kabut hitam bahkan lebih besar keluar ke daerah itu, membentuk gambar kerangka raksasa. Saat Bai Xiao Chun mendekat, pria tua itu menyerukan kekuatan penuh dari basis kultivasinya untuk mencoba memblokir gerakan pembunuhan. Orang tua di sebelah kanan sama-sama dilanda kecemasan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa mereka telah memprovokasi orang yang benar-benar menakutkan, dan tahu bahwa jika rekannya meninggal, maka sangat tidak mungkin dia bisa keluar dari situasi hidup-hidup.
Matanya benar-benar merah, dia mengeluarkan teriakan mendesak, menyebabkan simbol magis di matanya bersinar dengan kecerahan yang kuat. Simbol magis bahkan berputar-putar di permukaan kulitnya saat ia menyelam melalui dingin yang dingin ke arah Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun bersinar terang saat dia mendengus dingin. Bukan saja dia tidak melambat, dia memanggil sepasang sayap, dan juga menggunakan bash mengguncang gunung untuk menambahkan ledakan kecepatan lebih lanjut. Boom sonik yang memekakkan telinga terdengar ketika dia melewati pria tua yang berusaha menghalangi jalannya, dan kemudian menabrak kabut hitam yang baru saja dipanggil. Sebelum kabut hitam membusuk bisa melakukan satu hal pada Bai Xiaochun, tangannya telah menembusnya dengan kecepatan seperti kilat dan menempel ke tenggorokan pembudidaya formasi inti. Kamu, mata orang tua itu melebar karena tidak percaya dan kaget, tetapi sebelum dia bisa mengatakan lebih dari satu kata, tangan Bai Xiaochun mengepal. Pria tua itu menjerit dan menerjang mundur. Dagingnya dicabut dari lehernya, menyebabkan darah menyembur kemana-mana, namun, dia adalah seorang pembudidaya formasi inti dengan kekuatan hidup yang kuat. Dan di dalam dan dari dirinya sendiri tidak membunuhnya. Dia dengan cepat mundur, matanya bersinar karena ketakutan, namun, sebelum dia bisa jauh, Bai Xiaochun melambaikan jarinya ke arahnya. Secara instan, Renegade Dragonhorn terbang keluar dari tasnya memegang, menembus udara dalam sekejap yang menyilaukan sebelum menusuk ke dahi pria tua itu dan menembak melalui kepalanya. Mata orang tua itu melebar ketika dia dikirim jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya dipotong sebelum membanting ke tanah di bawah. Bahkan pada saat sebelum dia meninggal, matanya dipenuhi dengan keraguan, seolah-olah dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah. Pada saat pertempuran dimulai, lawannya telah menggunakan teleportasi untuk menang, dan kemudian benar-benar mendominasi dia, meninggalkannya mati hanya beberapa saat kemudian. Pada saat kematian lelaki tua itu, rekannya, lelaki yang telah menggunakan simbol-simbol magis dan pembentukan mantra, tersentak. Jantung berdebar kencang, ia mengirim simbol magis yang terbang keluar dari tubuhnya menuju Bai Xiaochun. Namun, sebelum mereka bisa dekat, mereka semua pingsan. Suara gemuruh yang luar biasa bergema saat kekuatan besar menghantam orang tua itu, membuatnya jatuh di udara. Teror berkilauan di matanya saat dia berputar untuk berhenti di sebelah Zhuo Hengfeng. Tanpa ragu sedikit pun, dia menembakkan tangan kanannya untuk meraih Zhuo Hengfeng. Ledakan terdengar, dan Zhuo Hengfeng batuk darah. Gairah di matanya sudah berubah menjadi teror, meninggalkannya mengakar di tempatnya. Namun, itu tidak menghentikan pria tua itu untuk meraihnya dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Semuanya terjadi dengan cairan, kecepatan yang tidak wajar. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja, kata Bai Xiaochun. Lalu mata ketiganya terbuka, dan cahaya ungu keluar. Segera setelah cahaya ungu melingkari lelaki tua itu, langkahnya goyah, dan sesuatu mulai menyeretnya ke belakang. Ekspresi putus asa muncul di matanya ketika dia menggertakkan giginya dan berteriak, keluar dari sini, Tuan Muda. Orang ini, bukan kultivator formasi inti yang normal. Dengan itu, dia dengan kasar mendorong Zhuo Hengfeng di depannya. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Zhuo Hengfeng saat ia menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan tinggi. Pada titik ini dia gemetar ketakutan, dan hatinya dicengkeram oleh penyesalan, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kultivator yang dipilihnya akan menjadi seseorang yang begitu kuat. Sialan, sial, gumamnya, menggigil. Dia bahkan memanfaatkan umur panjangnya, menggunakan seni melarikan diri darah untuk melukai dirinya sendiri dalam upaya untuk mendapatkan kecepatan yang cukup untuk melarikan diri. Saat dia melaju, dia mendengar jeritan kesakitan dari belakangnya, yang kemudian terputus tiba-tiba. Itu menyebabkan Zhuo Hengfeng goyang lebih keras. Beberapa saat yang lalu, Bai Xiaochun telah menggunakan Heaven Span Dharma Eye untuk mengikat ahli formasi inti kedua. Kemudian, lambaian tangannya telah mengirim ki dingin dalam jumlah yang berlebihan ke dalam dirinya, hampir secara instan mengubahnya menjadi patung es. Yang jatuh ke tanah di bawah dan hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Zhuo Hengfeng yang melarikan diri, Bai Xiaochun menggeram, Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Berpikir tentang senyum bermoral Zhuo Hengfeng, dan cara itu membuat punggungnya menggigil, Bai Xiaochun menanamkan kaki kanannya ke tanah dan kemudian mendorongnya. Kawah besar terbuka ketika dia menggunakan momentum untuk menembak ke depan, juga menggambar pada sayapnya dan bash mengguncang gunung. Bahkan seni pelarian darah Zhuo Hengfeng tidak bisa membantunya menghindarinya. Saat Bai Xiaochun mendekat, ki dingin menyebar, dan Zhuo Hengfeng bergetar hebat.
Beberapa saat kemudian, Ki yang dingin mulai membekukan kakinya, dan dia mulai melambat. Kemudian, Bai Xiaochun melambaikan jarinya, menyebabkan Ki dingin menjadi beberapa bilah es yang langsung menebas ke arah Zhuo Hengfeng. Beraninya kamu mencoba membunuhku, teriaknya. Tuanku adalah, namun, pada saat itulah bilah es membelahnya menjadi beberapa bagian, membunuhnya dalam jiwa dan raga.